Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pasar persaingan sempurna. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Amar Maulidan. Di pinggir saya Nama saya Rizal Aulia Rahman. Baik, kita mulai saja presentasinya. Presentasi pertama akan dipaparkan oleh saudara saya, ya. Yang pertama, definisi pasar. Definisi pasar merupakan tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa. Selain itu, pasar juga terjadi hubungan sosial antara pedagang dan pembeli. Penjual dan pembeli dapat berinteraksi atau sepakat dalam akan jual beli. Di pasar juga bisa melakukan tawar-menawar yang tujuan agar dapat harga barang yang diinginkan. Pembagiannya adalah yang pertama pasar konkret. Pasar konkret adalah penjual dan pembeli bertemu langsung. Contohnya pasar tradisional, supermarket. Dan yang kedua pasar abstrak. Pasar abstrak, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung. Contohnya toko online, pasar modal, bursa efek. Dan yang ketiga pasar barang konsumsi, menjual kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti makanan, pakaian, dan udah. Selanjutnya akan sama Meila. Yang selanjutnya ada identifikasi ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, memiliki banyak pembeli dan penjual. Pasar persaingan sempurna memiliki jumlah banyak pembeli dan penjual yang sangat banyak. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa mempengaruhi harga pasar. Jika penjual menaikkan harga, maka pembeli akan pindah ke penjual yang lain. Dan jika dijualnya lebih rendah, maka penjual tersebut akan mengalami rugi. Contohnya yaitu di pasar banyak penjual cabai. Jika ada satu penjual yang nekat menaikkan harga ke 100.000, padahal harga pasarnya cuma 50.000, maka pembeli akan pindah ke penjual yang lain. Yang kedua, ada barang atau jasa yang dijual bersifat homogen, yaitu barang yang serupa atau memiliki kualitas yang sama. Yang artinya produk dari satu penjual bisa jadi pengganti dari penjual yang lain. Contohnya yaitu telur. Semua telur dianggap sama oleh pembeli, dan produk tersebut bisa menjadi pengganti dari penjual yang lain. Ketiga, memiliki standarisasi produk. Karena produk yang dijual bersifat homogen, maka ada kualitas baku yang sama untuk semua produk. Contohnya yaitu bensin pertalite. Karena kualitasnya sudah dipatok pada RON 90, maka penjual tidak bisa berbohong dan mengatakan produk saya lebih premium untuk menaikkan harga secara sepihak. Yang selanjutnya ada faktor produksi bebas bergerak, yaitu penjual atau tenaga kerja bebas mencari tempat yang lebih menguntungkan. Contohnya yaitu driver ojol. Jika di tempat A lebih sepi, maka driver bisa pindah ke tempat B yang lebih ramai, karena tidak ada yang melarang atau membuat aturan untuk mereka pindah ke tempat yang lebih menguntungkan atau lebih ramai. Selanjutnya di sini ada identifikasi ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, produsen bebas keluar masuk pasar. Maksud daripada produsen bebas keluar masuk pasar yaitu contohnya seperti warung ataupun semacam rumah makan. Jadi produsen bebas untuk keluar dan masuk ke dalam ruang lingkup pasar, dalam artian bebas mau kapan pun berhenti ketika rugi dan mau kapan pun masuk ketika mempunyai modal, seperti itu. Selanjutnya di sini ada kebebasan untuk mengambil keputusan. Maksud kebebasan mengambil keputusan ini itu berlaku untuk produsen dan konsumen. Maksud berlaku untuk produsen dan konsumen, contohnya kita ambil dulu satu dari produsen. Produsen bebas memilih barang apa saja yang ingin dijual dan menyimpan harga mau berapa saja
yang ingin produsen jual. Begitu pula sebaliknya, konsumen juga bebas mau membeli di toko manapun ataupun mau membeli dan tidak, karena itu kembali lagi kepada kebebasan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya di sini ada penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar. Maksud di sini penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar, pasar harga, terus apapun itu yang termasuk ruang lingkup pasar. Jadi produsen bisa mengetahui, karena di zaman sekarang ini sudah memang benar-benar digital dan gampang untuk mengetahui pasar harga itu berapa dan pasar pembeli sebagai konsumen yang membeli berapa, seperti itu. Dan itu bisa dilihat oleh produsen ataupun pembeli melalui contoh, kita bisa melihat dari online shop, marketplace, contohnya seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop, seperti itu. Saya lanjutkan kepada materi selanjutnya. Selanjutnya di sini ada kebaikan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak ada persaingan. Tidak ada persaingan dikarenakan barang atau jasa yang ditawarkan bersifat homogen atau serupa. Contohnya, pasar beras merupakan salah satu pasar persaingan sempurna. Di sana terdapat banyak penjual beras dan jadi pembeli bebas untuk membeli beras di penjual mana saja karena barangnya sama. Yang kedua, tidak perlu iklan atau promosi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Barangnya sama, oleh karena itu penjual tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memasang iklan ataupun promosi. Yang ketiga, harga stabil. Harga stabil ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Dan harga tidak hanya ditentukan oleh satu penjual, tetapi ditentukan secara bersama. Contohnya, ketika hari ini terdapat banyak pembeli yang menginginkan ayam potong, tetapi ayam potongnya terbatas, maka di situ para penjual memutuskan untuk menaikkan harganya. Begitu pula sebaliknya, harganya akan turun bersama, tidak bisa turun secara acak. Yang keempat, ada efisiensi produksi. Untuk mengambil biaya produksi terendah, para penjual berlomba-lomba menaikkan mutu kualitas produknya. Yang kelima, ada kebebasan konsumen. Kebebasan konsumen yaitu konsumen bisa bebas memilih dan memutuskan ingin membeli barang di toko mana saja tanpa adanya hambatan atau larangan. Selanjutnya, keburukan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kurangnya insentif inovasi dalam pasar persaingan. Selanjutnya, keburukan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kurangnya insentif inovasi dalam pasar persaingan sempurna. Teknologi mudah ditiru karena kelangsungan inovasi tidak akan bertahan lama. Akibatnya, perusahaan tidak termotivasi ke dalam pilihan pembagiannya. Contohnya, ketik tanam petani cepat ditiru karena keuntungan tidak akan bertahan lama. Yang kedua, biaya sosial. Perusahaan efisiensi biaya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Contohnya, limbah peternakan mencemari sungai demi menekankan biaya. Ketiga, keterbatasan pilihan konsumen. Produk yang bersifat homogen menyebabkan konsumen memiliki banyak pilihan. Contohnya, beras curah kualitasnya hampir sama, tetapi pilihannya terbatas. Keempat, biaya produksi lebih tinggi. Perusahaan pasar persaingan sempurna kalah saing dengan biaya dengan perusahaan distributor lainnya. Contohnya, petani kecil kalah murah dari perusahaan besar. Yang kelima, distribusi pendapatan tidak merata. Permintaan pasar
produksi karena dimiliki oleh orang kaya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh, Aska. Oke, tadi kan sudah dijelaskan tentang pasar sayur sempurna, kebaikan juga keburukannya. Nah, pertanyaannya, jika ingin memulai bisnis, menurut kalian lebih bagus berada di lingkup pasar persaingan sempurna atau di luarnya? Sekian. Baik, saya ingin menjawab karena tadi yang dilontarkan perspektif dari teman-teman sekalian. Mungkin kami akan menjawab kembali lagi kepada siapa yang mau memulai bisnis. Kita harus melihat dulu target pasar kita siapa dan apa yang akan kita jual. Jika kita ingin target pasarnya mungkin anak-anak sekolah ataupun Gen Z yang memang benar-benar jarang sekali memasuki atau menginjakkan kaki ke pasar, mungkin lebih baik di luar ruang lingkup persaingan pasar sempurna. Nah, jika kita ingin target pasarnya memang kalangan daripada dewasa ke atas, ya mungkin ambil contoh produk yang akan kita jual itu lebih ke bahan baku makanan kayak sayuran ataupun sembako, itu lebih baik di ruang lingkup pasar sempurna, persaingan pasar sempurna. Terima kasih. Baik, sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.